Senyum dulu. Senyum Pepsodent. Sebelumnya saya mulai sambutan saya ingin menyampaikan yang sakral terlebih dahulu, yaitu penganjari umat. Om Swastiastu. Yang terhormat Juru Mangku Made Haryana yang kami sucikan. Yang terhormat Pak Wayan selaku Ketua Banjar Hitokarmo Purwogede. Kemudian juga yang terhormat Juru Mangku Bagus Sarjana, dan yang terhormat Bapak Dokter selaku pembina olahraga pemudi Banjar Hitokarmo yang kami hormati. Saya berterima kasih ya sudah diberi kesempatan dan diberi panggung oleh panitia dalam Sabo ini, sehingga saya bisa menyampaikan unek-unek saya atau penyampaian dari apa yang harus saya sampaikan pada hari ini. Dan saya merasa bahagia bahwa Banjar Purwogede, Banjar Hitokarmo Purwogede mempunyai sumber daya manusia yang saya nggak sangka-sangka ternyata banyak juga gitu. Ya, ini merupakan kekuatan kita, kekuatan dalam hal melaksanakan kewajiban kita di lingkungan Banjar Hitokarmo Purwogede. Kalau kita melihat ke belakang dari perjuangan orang tua kita yang telah merantau ya, mungkin dari Bali, dari mana gitu. Awalnya ada yang jadi tentara, tugas ke Jakarta, mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa. Terus ada yang menyusul juga mungkin generasi berikutnya dan generasi berikutnya, sehingga kita berkumpul di lingkungan Banjar Purwogede dan sekitarnya untuk mencari tempat tinggal, ya, untuk bisa punya residen, punya tempat tinggal untuk menjalankan kewajiban kita sehari-hari. Nah, dari latar belakang itu awalnya kemungkinan juga bahwa orang-orang tua kita itu mungkin pada awal itu bercerai-berai gitu. Sehingga dengan kesepakatan bersama yang ada di lingkungan kita, maka dibentuklah Banjar Hitokarmo Purwogede. Tujuannya apa? Ya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ke depan agar supaya kita tidak bercerai-berai. Nah, setelah beliau mempunyai anak dan lain sebagainya, karena memang tidak di setiap sekolah bahwa anak-anak kita mendapat pengajaran, mendapat pendidikan agama Hindu, walaupun memang di dalam undang-undang pendidikan memang di dalam setiap sekolah itu mesti harus ada guru-gurunya, tetapi pemerintah tidak juga memberikan wadah guru-guru itu. Nah, bagaimana untuk memberikan pendidikan agama, karena memang di sekolah itu tidak ada yang mengajar, maka orang tua kita dulu yang ada di sini maka membentuklah yang namanya yayasan, ya, yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2021. Nah, di situ untuk
memberikan pendidikan, untuk memberikan melanjutkan daripada generasi mudanya yang di sekolah-sekolah itu tidak mendapatkan pendidikan agama karena memang tidak ada gurunya, memang dalam undang-undangnya ada, maka dibentuklah yayasan itu ya sesuai dengan instruksi Departemen Agama. Maka awalnya yang saya dengar bahwa yayasan itu mau didirikan di Lubang Buaya, tetapi tidak berhasil karena memang banyak tantangan. Makanya orang-orang tua kita seperti Pak Gusti Ngurah Swardano, mungkin itu yang saya bisa sebutkan, yang lain-lain karena memang saya nggak hafal nama-namanya gitu ya. Maka dipilihlah di Kampung Sawah ya dengan dukungan Banjar, maka berdirilah Yayasan Banjar Hitokarmo Pondok Gede di sini. Yang dipilih adalah apa? 3 clue klasifikasi bidang usaha, yaitu kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan juga kegiatan kemanusiaan. Nah, di sini kita menjalankan ketiga kegiatan itu, yaitu bidang sosial. Bidang sosial larinya kemana? Yaitu bidang pendidikan. Bahwa di sini telah didirikan Pasraman, ya, yang gunanya adalah untuk mendidik anak-anak kita, ya. Ya mungkin kalian ini bagian dari tamatan dari Pasraman Purwodadi. Berbanggalah, tepuk tangan dulu, apresiasi kepada teman senior-senior kita yang sudah berjuang untuk mendirikan yayasan ini, sehingga kita bisa nikmati pada hari ini tanpa brain dia, tanpa otaknya dia yang cerdas itu dan rela berkorban, yayasan ini kemungkinan juga memang belum ada. Apresiasi sekali lagi ya. Nanti pada suatu ketika ini akan dilanjutkan oleh kalian semua ya, untuk menggunakan tempat ini dan untuk mengembangkan bagaimana sesuai dengan kesepakatan kalian untuk berikutnya nanti. Dan di sini pendidikan itu ada dari SD, pendidikan agama khususnya, karena memang tidak ada pendidikan umum, tidak agama, yaitu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai SMA yang diajarkan di sini, yaitu untuk memberikan pendidikan keagamaan, karena keagamaan itu urusan rohani. Rohani kalian itu yang mesti harus dibina. Jangan sampai di kemudian hari bahwa leluhur-leluhur atau orang tua kita itu meninggalkan generasi-generasi yang tidak berguna. Maka mesti harus diisi otaknya itu dengan apa? Dengan ilmu agama. Agar supaya apa? Agar supaya tidak kalah dengan generasi-generasi yang lain dan sejajar apa yang dia raih, dan kita harus bisa melampaui daripada itu semua. Itu kemungkinan cita-citanya. Nah, kemudian ada juga yaitu selain ke sosial tentang keagamaan, ada juga adalah tentang kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu larinya kemana? Ya, kita berkumpul di sini, beradaptasi di sini, dan juga berseribokarmo di sini untuk memadukan pemikiran-pemikiran kita. Ya, walaupun memang kita datangnya dari lain-lain kabupaten di Bali,
Dan disinilah kita mesti harus bermusyawarah untuk mufakat, untuk menjalankan daripada cita-cita kita itu untuk mencerdaskan anak-anak kita. Itu bidang kemanusiaan. Nah, kemudian kalau mau diperluas lagi bisa, yaitu apa? Yaitu kita bisa membantu orang lain, memberikan sedekah kepada lingkungan kita, atau mungkin ada korban banjir, kita juga bisa berpartisipasi ya untuk itu. Itu kesempatan itu semua ada, karena memang di dalam anggaran dasar kita itu memang ada. Nah, tinggal semua yang hadir di sini itu bisa menjalankan semua itu sesuai dengan kesenangannya. Senangannya memberikan sumbangsi pendidikan, silakan. Ada yang senang untuk membantu masyarakat sekitarnya untuk menyumbangkan kekayaannya, silakan. Terus ada lagi tentang keagamaan, keagamaan, karena memang kita yang berkumpul di sini adalah agama Hindu dan kita meyakini agama Hindu, dan kita mesti harus siap dan harus bangga dengan agama Hindu sendiri, apa yang kita yakini. Jangan bangga dengan kepercayaan lain. Nah, itu kita sudah ada wadahnya, yaitu Puro Panataran Agung Tamemeni Nusantara. Nah, situ kalian juga yang akan mau diwarisi untuk kemudian hari, ya. Dan kita bisa melakukan dharma wacana, melakukan tirta yatra, berdiskusi tentang agamaan di sini, karena tempatnya sudah ada. Nah, untuk itu, karena di sini sudah ada sarana dan prasarana atas perjuangan senior-senior kita yang terdahulu, baik itu bidang pengawas yayasan, pembina yayasan yang tidak henti-hentinya untuk memberikan masukan-masukan agar supaya maksud dan tujuan dari yayasan itu adalah tercapai. Apa yang tercapai? Yaitu tercapainya tentang hal-hal yang sosial, memberikan pelajaran-pelajaran di sini, ya, pendidikan kepada kalian semua. Nah, untuk itu kami sudah berencana, ya, untuk, karena memang kami sudah dapat informasi bahwa pemuda mesti harus ditempatkan, harus mempunyai tempat ruangan, gitu ya, ruangan yang bisa digunakan untuk diskusi, melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kepemudaan. Gitu. Itu kami sudah rencanakan untuk dibuat di sebelah di atas, ya. Tinggal itu nanti dilanjutkan, gitu. Nah, untuk itu saya diangkat sebagai ketua yayasan itu mulai kalau bisa April tahun 2022, dan kami pun juga merasa kaget juga, gitu. Kami ditunjuk aja gitu. Ya, tapi kami karena memang ingin mengabdi, ya sudah. Kami akan berjuang bersama-sama dengan pemuda-pemuda dan bersama dengan semua Subanja, agar supaya kemudian kita tumbuh baik, ya. Dan kami juga mengharapkan peran serta dari pemuda-pemudi ini adalah turut serta untuk mengembangkan yayasan ini, baik dalam bentuk material apapun juga, ya, agar supaya ini maju semuanya. Begitu ya yang saya sampaikan. Jadi saya hanya memberikan motivasi saja, karena memang sudah ada instruksi dari Pak Jaya bahwa waktunya sudah habis. Saya
penyampaian saya akan akhiri ya, agar supaya bisa dilanjutkan dengan yang lain, karena memang perlu dilanjutkan dengan Sabah. Dan kami mengharapkan dan selamat memilih ketua baru dalam Sabah ini, agar supaya generasi muda bisa menjalankan semua keinginannya, berserikat dan berkumpul, agar supaya tercapai maksud dan tujuannya, yaitu pemuda Hindu Banjar Hita Karma yang selanjutnya. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, ada hal-hal yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi hati kami adalah baik, ingin mengabdi kepada kalian semua dan seluruh Banjar Hita Karma. Demikian kami akhiri. Ya, kami sudahi dengan pengajian umat. Om Santi 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 Om. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak